Ya, baik, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari. Pada malam hari ini kita santai, kita bincang santai dan rileks bersama seorang narasumber yang sudah tidak asing lagi. Kalau kita berbicara tentang pegiat budaya Tionghoa di Benteng, beliau adalah seorang dosen di beberapa universitas. Beliau juga merupakan seorang aktivis sosial. Beliau juga aktif di PSMTI, Pagayupan Sosial Marga Tionghoa Indonesia, Provinsi Banten, sebagai sekretaris. Beliau juga sebagai ketua pembina Yayasan Manusaya yang bergerak melakukan pembinaan warga binaan di pemasyarakatan yang berada di lapas dan di rutan, khususnya di Tangerang dan Jakarta. Beliau ini saya kenal juga sejak tahun 96, saya mengenal beliau. Beliau juga sekarang aktif sebagai pemuda di lintas agama. Beliau sebagai pegiat Tionghoa Benteng, seorang pemuda yang menurut saya luar biasa kiprahnya di Tangerang. Bahkan secara luas kita banyak juga mengetahui beliau. Siapa lagi kalau bukan Bapak Hendra SEMM. Baik, Bapak Hendra, selamat malam Bapak Hendra. Selamat malam. Selamat malam, Pak Hendra. Ini Malam. ada WA secara pribadi ke saya. Tadi saya sudah membuat suatu broadcast kembali ya tentang bahasa Benteng. Jadi ceritanya begini Pak Hendra. Bahasa Benteng, Ya. saya sampaikan intronya Pak Hendra. Keabongan dah, ini corona. Ada bangsa 2 bulan mah, kagak ngayap. Gegoleran ayah di balik. Emangnya pada jadi guru, anak belajar di rumah ambalaya, boro-boro apruk-aprukan ke mall. Lah, ngelihat orang bebangkis, kita udah pada minggir. Ya, kira-kira itu Pak Hendra. Yang bisa saya sampaikan sebagai pembuka bahasa Benteng. Jadi, sebagai pertanyaan pertama Pak Hendra, bagaimana Pak Hendra sebagai warga Tionghoa Benteng, apakah Pak Hendra bangga menjadi warga Tionghoa Benteng? Silakan Pak Hendra. Ya, baik Pak Iwan, my best friend, teman kita di dalam satu organisasi di Yayasan Manusaya, Mustika Nusantara Jaya, para teman-teman sekalian yang ikut terlibat di dalam Zoom ini, terima kasih. Long time no see lah ya, udah lama kita nggak ketemu ya. Kita langsung aja kalau yang kita berkaitan dengan Tionghoa di Tangerang. Pak Iwan nih ya, saya mesti sampaikan bahwa sebetulnya nih kalau buat saya sendiri sebagai orang Tangerang asli atau orang Benteng, saya agak risih kalau misalnya disebut dengan istilah Tionghoa Benteng, karena memang sejak zaman nenek buyut kita, dari zamannya Encek, Encing, Engkong, Kong, Coco, Baba kita dulu disebutnya Cina Benteng. Nggak ada yang istilahnya Tionghoa Benteng. Nah, belakangan ini aja disebutnya Tionghoa Benteng, karena katanya nggak boleh pakai istilah Cina lah dan lain sebagainya. Tapi kalau bagi saya sekarang istilah Cina Benteng itu sudah menjadi identifikasi diri, jadi menurut saya akan lebih sangat bangga kalau saya disebut sebagai kata orang Cina Benteng. Jadi seperti itu. Nah kalau dibilang bahasa, yang saya tahu mah ya sebagai orang awam dalam konteks ilmu bahasa, yang namanya yang namanya bahasa Benteng itu sebetulnya kurang tepat. Tapi kalau misalnya di istilah benteng atau logat-logat benteng, mungkin oke. Karena kalau bahasa itu harus ada grammarnya, Pak Iwan. Ya, betul, Pak Grammarnya, Hendra. ada SPOK-nya gitu. Kalau kita kan orang benteng, kagak ada SPOK-nya. Tapi kalau misalnya kita udah ngedengar orang dengan bacot dan gaya-gaya model kayak tadi, abang, nah itu udah pasti orang benteng. Atau biasanya juga disebut orang Betawi pinggir atau Betawi ora. Nah, kalau kita lihat misalnya public figure kayak si Bolot,
Mali, Mandra, itu logatnya Ponori almarhum itu sama kayak kita gitu. Karena bahasa logatnya orang Tangerang itu ya memang kayak begitu. Jadi gitu, Pak Iwan. Ya, mungkin Bapak Ibu silakan bagi yang mau bertanya bisa tekan tombol raise hand atau bisa langsung mengisi di kolom chat Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu. Pak Heri mau bertanya Pak Heri atau Pak Ceng Yap? Ya Pak, Ya, saya ingin bertanya, harus ketik atau bisa ngomong langsung Pak? boleh silakan langsung Pak Heri. Oke, terima kasih Pak Iwan. Ya, selamat malam juga Pak Hendra dan teman-teman semuanya. Ini wadahnya bagus sekali nih. Malam hari ini juga Pak Iwan prakarsanya luar biasa. Ya, jadi saya ingin tahu Pak Hendra, asal mulanya kalau kita ini sebenarnya nih, orang-orang Benteng itu, Cina Benteng ya kita ya. Asal mulanya dulu itu dari mana sih Pak Hendra gitu. Karena dulu saya punya kongco yang memang juga waktu saya masih SMA dulu itu umurnya udah 92. Jadi kongco saya ini lahirnya tahun 1800-an gitu. Dulu aja kongco saya itu aja udah lahirnya di sini gitu. Kok Orang berarti mana, Pak Heri? Orang mana itu? saya Kongco. asli Selapajang, Pak Hendra. Nah, kalau Mantap. kongco saya di Pintu Air, tinggalnya di belakang bioskop Pria. Orang Nah, Benteng jadi Tulen. iya Benteng Tulen. Nah, bahasanya juga udah kayak gitu ini. Jadi sebenarnya asal usul kita ini dengan bahasa ini memang udah dari dulu seperti itu. Apakah memang kita udah nyampur dengan budaya Betawi juga, Pak Hendra? Terima kasih. Baik. Ya, baik. Silakan Pak Hendra dijawab langsung. Ya, Pak Iwan. Saya harus menjawab dari pendekatan sejarah dulu ya, Pak Heri ya, karena memang setahu saya sejarahnya orang Tionghoa orang Tiongkok datang ke Tangerang itu ada beberapa fase sebetulnya. Fase yang pertama adalah fase 1407. Tahun 1407 itu menurut Babat Tinalayang Parahiang itu ada serombongan kapal yang dipimpin oleh seorang Laksamana Centilung itu terdampar di sebuah desa Pangkalan yang sekarang tuh daerahnya namanya daerah Tanjung Burung atau daerah Teluk Naga. Nah, itu adalah fase pertama, di mana di situ adalah serombongan tentara-tentara laut yang konon katanya itu adalah juga bagian daripada Laksamana Cheng Ho, rombongannya Laksamana Cheng Ho. Nah, mereka itu karena semua rata-rata mayoritas adalah laki-laki dan zaman dulu itu kalau nyampe ke Tangerang nyampe ke satu daerah menggunakan kapal laut tuh nggak kayak zaman sekarang pakai pesawat. Hari ini nyampe, ntar sore juga bisa pulang lagi. Kalau zaman dulu kan begitu. Begitu dia nyampe, ya tentunya dia terdampar di situ, berdiam di situ cukup lama ya, bukan cuma berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Itu adalah fasenya 1407. Itu fase pertama yang terdapat di dalam sebuah sejarah yang bernama Tinalayang Parahiang. Itulah pertama kali dianggap orang Tiongkok menginjakkan kakinya ke wilayah Tangerang di desa Pangkalan sekitar wilayah Tanjung Burung atau Teluk Naga. Lalu ada fase di mana pada tahun 1740 atau 1740 orang-orang Tionghoa yang berada di sekitaran Batavia atau di Jakarta itu waktu tahun 1740 terjadi huru-hara peristiwa itu yang menyebabkan orang-orang Tionghoa yang berada di sekitaran Batavia atau di Jakarta pada saat itu menyingkir ke wilayah Tangerang yang sekarang disebut misalnya istilahnya Pondok Cabe, Pondok Jagung. Karena apa? Karena memang dulu orang Tionghoa diberikan tanah-tanah partikelir oleh Belanda untuk melakukan cocok tanam. Jadi kalau misalnya Pak Heri dulu pernah dengar istilah yang namanya tanam paksa. Nah dulu misalnya ada tanam paksa jagung misalnya gitu. Orang-orang Bumi Putra atau orang Hindia Belanda, dulu kita disebutnya Hindia Belanda, itu wajib menanam jagung. Nah, karena orang Tionghoa dianggap sebagai orang yang orang yang pintar dalam bercocok tanam, maka orang-orang Tionghoa yang diberikan lahan untuk melakukan pengelolaan lahan tersebut. Dan karena mereka melakukan pengelolaan lahan di tahun 1740 itu, maka mereka membuat sebuah pondokan-pondokan untuk mengelola lahan itu. Nah, kalau lahan itu dikelola misalnya untuk nanam jagung, maka orang-orang Tionghoa yang berada di sekitaran wilayah hamparan
ladang jagung, mereka bikin pondokan, maka disebutlah dengan istilah pondok jagung. Begitu seterusnya juga dengan pondok cabai. Itulah fase kedua tahun 1740. Orang-orang Tiongkok menginjakkan kakinya ke wilayah Tangerang. Nah, setelah itu masih banyak lagi. Misalnya fase tahun 1946 terjadi zaman Gedoran. Kalau Pak Heri pernah dengar pada tahun 1946 orang-orang Tionghoa pernah dibantai di sekitaran pantai utara, daerah Maok dan lain sebagainya, itu mereka semua ngeli sampai ke wilayah kota Tangerang. Di mana itu kalau Pak Heri pernah dengar yang namanya Karawacikam, yang dulu tempat Cipitung syuting, yang sekarang itu jadi McD, itu adalah tempat bufferingnya orang-orang Tionghoa yang dibantai pada tahun 1946 di wilayah Pantura itu. Dan juga di Tanah Tinggi. Jadi kalau di Tanah Tinggi ada penjara, nah itu juga adalah sebagian daripada napak tilasnya orang-orang Tionghoa berada di sekitaran itu. Jadi itu adalah fase-fase di mana orang-orang Tionghoa datang ke wilayah Tangerang. Nah kalau ditanya misalnya bahasa dan lain sebagainya, apakah ya sebenarnya dulu juga ada beberapa ngkong-ngkong kita yang bisa bahasa Mandarin atau bahasa Cina. Ingat pada tahun 1940-an ke bawah atau tahun 1900-an, di Tangerang sendiri itu ada sekolah-sekolah Cina. Sekolah-sekolah Cina. Misalnya kayak Pahwa, Pacung, dan lain sebagainya. Jadi kalau Pak Heri tahu misalnya di sekitaran Karawaci ada kantor pajak, itu di belakangnya itu ada sekolah Cina. Sekolah yang menggunakan bahasa Cina. Dan juga kalau yang sekarang Pak Heri lihat di SMP Syekh Yusuf di Pasar Lama, itu yang mau ke Jeko. Setelah Jeko itu sebelah kanannya ada sekolah namanya SMP Syekh Yusuf. Itu dulunya adalah sekolah-sekolah Cina. Dan banyak ngkong-ngkong kita yang masih menggunakan bahasa Mandarin. Tapi ingat tahun 1965 terjadi zaman perubahan rezim tahun 67 oleh pemerintahan Orde Baru, di mana yang berkaitan dengan aksara Cina dan juga berbau-bau Cina itu diberanguskan oleh rezim pada saat itu akhirnya banyak juga orang-orang keturunan Tionghoa yang tidak bisa menggunakan bahasa Cina lagi karena sekolah-sekolahnya sudah tidak ada. Lalu kenapa juga misalnya itu alasan pertama kenapa orang-orang Cina Benteng udah nggak bisa lagi bahasa Mandarin. Alasan pertama adalah masalah alasan sekolahnya sudah hancur. Yang keduanya adalah alasan di mana orang-orang Tionghoa itu ingat ya, kita itu belajar namanya bahasa ibu. Pernah dengar istilah bahasa ibu. Nah, orang-orang Cina orang Halo, sepertinya ke mute Pak Hendra mic-nya. Oke, sorry. Ya. Saya ulang. Jadi kalau misalnya kita bicara alasan kenapa orang Cina nggak bisa bahasa Mandarin, salah satunya itu adalah salah keduanya adalah karena ingat kita ini orang Bike, emaknya Bibi, bapaknya Sengke. Artinya apa? Orang-orang Cinanya yang laki-laki, yang orang-orang pribuminya adalah mamah kita. Jadi mereka menikah sama orang-orang pribumi. Nah, dan kita ingat ada bahasa yang namanya bahasa ibu. Jadi yang mengajarkan bahasa kita adalah bahasa ibu yang kebetulan ibu kita adalah orang-orang pribumi. Bapaknya kan kebanyakan kerja. Jadi akhirnya kita nggak bisa bahasa Mandarin. Itu alasan daripada kenapa orang-orang Tionghoa Cina Benteng itu nggak bisa bahasa Mandarin. Saya rasa itu Pak Iwan untuk menanggapi pertanyaan dari Pak Heri. Gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Hendra. Terima kasih. Kembali ke Pak Iwan. Silakan Bapak Ibu ya. Terima kasih Pak Heri. Jelas ya Pak Heri? Jelas Pak, jelas. Ya, silakan Bapak Ibu bagi yang mau bertanya. Pak Cengyap, silakan. Kok saya mau nanya. Oke, ya silakan. Nama itu siapa namanya? Sauliana. Ya silakan. Itu cara Cina Benteng mempertahankan tradisi itu gimana ya? Ya, jadi Pak Hendra pertanyaannya bagaimana
cara orang Cina Benteng mempertahankan tradisinya, Pak Hendra. Silakan, Pak Hendra. Baik, baik. Inilah hebatnya orang-orang Cina Benteng. Bahkan kita ini boleh dikatakan sebagai masyarakat Cina Benteng ini adalah masyarakat yang survivor. Survivor itu artinya kita masih bertahan dari gempuran-gempuran isu-isu diskriminasi sejak zaman Belanda sampai dengan zaman sekarang. Misalnya kita tahu pada tahun 1740 orang-orang Tionghoa itu pernah dibantai. Maka muncullah istilah yang disebut dengan Kali Angke. Ya, nanti boleh baca di Huru-Hara 1740. Kita masih bertahan orang-orang Tionghoa. Lalu pernah juga 1825 sampai 1830 yang disebut dengan Perang Jawa, di mana orang-orang Tionghoa juga masih bisa bertahan walaupun terjadi pembantaian juga. Lalu pada tahun 1946 itu yang tadi saya ceritakan juga masih terjadi pembantaian juga di sekitaran pantai utara. Ngapain? Nah, ibu bapak, saudara, bagaimana kita sebagai orang Cina Benteng masih bertahan? Itulah hebatnya kita. Walaupun kita nggak bisa bahasa Cina, nggak bisa bahasa Mandarin, nggak bisa nulis aksara Cina, tetapi tradisi dan budaya kita tetap jaga dan tetap bisa lestarikan. Kita punya misalnya adat budaya Ciotao. Ibu bapak saudara perlu tahu bahwa adat budaya Ciotao itu di dunia itu, walaupun sebenarnya orang Tionghoa ada di mana-mana di seluruh dunia, bahkan ada pernyataan di mana ada asap di situ ada orang Cina atau orang-orang Tionghoa. Budaya Ciotao itu hanya ada di 3 wilayah di seluruh dunia. Yang pertama adalah di Tangerang, yang kedua adalah di Padang, dan yang ketiga adalah di Penang. Bahkan di negeri Tiongkoknya sendiri itu tidak ada. Bisa dibayangkan kalau misalnya budaya yang berasal dari negeri Tiongkok atau di negeri leluhur sendiri yang namanya Ciotao itu sudah tidak ada. Kalaupun ada, bentuk dan tata caranya berbeda. Dan uniknya lagi, yang namanya di wilayah Tangerang, Ciotao-nya itu berbeda dengan di Padang, di Penang. Bahkan mungkin ada tata cara pernikahan yang di Cina sendiri itu berbeda. Nah, kenapa masih bisa bertahan? Ya karena memang itu masih diteruskan oleh leluhur-leluhur kita, oleh kakek-kakek engkong-engkong kita. Maka sebagai orang-orang Cina Benteng, saya berharap untuk generasi muda ke bawah nanti juga jangan pernah melupakan yang namanya tradisi dan budaya. Karena tradisi dan budaya itu adalah pusaka yang tidak ternilai. Yang ke depan itu akan menjadi sesuatu yang sangat berharga bagi kita. Jadi seperti itu. Itu dulu Pak Iwan. Jadi itu jawaban dari Pak Hendra ya, Xiao. Cukup jelas ya, Xiao. Silakan Bapak Ibu, bagi yang mau bertanya lagi, silakan. Ini ada yang bertanya Pak Hendra. Jadi yang terhormat Bapak Moderator dan Pak Hendra, saya mau bertanya bagaimana kebudayaan Cina Benteng dapat melekat dan tidak pernah hilang dalam setiap warga Cina Benteng dan keturunan-keturunan Cina Benteng. Ini pertanyaan dari Angga Jayana, Pak Hendra. Silakan dijawab, Pak Hendra. Halo, Pak Hendra. Halo, Pak Hendra. Halo, Pak Hendra. Ya, halo. Ya, siap. Ini ada pertanyaannya, Pak Hendra, dari Angga Jayana. Ya. Ya, pertanyaannya, bagaimana kebudayaan Cina Benteng dapat melekat dan tidak pernah hilang dalam setiap warga Cina Benteng dan keturunan-keturunan Cina Benteng? Silakan, Pak Hendra. Baik, pertama, beberapa waktu yang lalu, sekitar 10-20 tahun yang lalu, mungkin kita sebagai orang Cina Benteng merasa malu kalau orang tahu bahwa kita sebenarnya orang Cina Benteng. Kesannya dianggap miskin, kesannya dianggap norak, kesannya dianggap bukan orang Tiongkok bukan, orang Cina bukan, orang pribumi Indonesia juga bukan, misalnya seperti itu.
Tapi kebelakangan ini kita sudah mulai merasa bangga. Karena apa? Karena rupanya orang-orang Tionghoa Cina Benteng itu kaya akan tradisi dan budayanya yang sampai sekarang, sampai detik ini masih dilaksanakan dan masih dilakukan oleh orang-orang Tionghoa Cina Benteng sampai detik ini. Nah, ke depan kita berharap bahwa tradisi dan budaya ini bukan cuma kita jaga, kita lestarikan, bahkan juga harus dijadikan sebagai pedoman dalam hidup. Kenapa? Karena yang namanya budaya Tionghoa Cina Benteng itu mengandung makna filosofis yang bisa dijadikan sebagai pegangan hidup kita, yang bisa kita lakukan dalam kegiatan-kegiatan kita dalam kehidupan sehari-hari. Banyak sekali makna-makna filosofis mulai dari tradisi budaya dari lahir, menikah, sampai dengan meninggal, itu banyak budaya-budaya yang mengandung makna filosofis yang bisa dijadikan sebagai pedoman dan pegangan hidup kita. Cuma memang masalahnya banyak orang yang sudah tidak tahu dan tidak paham itu. Misalnya contoh misalnya adat budaya Chotao misalnya begitu, yang tadi kita bicara. Pada saat kita melakukan ada tradisi budaya perkawinan dengan menggunakan Chotao, maka di situ ada nilai filosofis yang bisa kita jadikan sebagai pegangan hidup. Kalau Chotao itu kan kita misalnya nginjek tetampa. Tetampa itu bulat. Di mana di dalam tetampa itu ada logo yin dan yang. Yin dan yang itu melambangkan keharmonisan. Artinya apa? Pada saat kita mau menikah, artinya kita memasuki jenjang dunia yang baru. Bagaikan tetampa yang bulat. Dan juga ada yin dan yang itu melambangkan keharmonisan. Harapannya adalah menginjakkan kaki ke dunia yang baru, yaitu dunia kedewasaan, dunia pernikahan, dengan harapan hidup penuh dengan keharmonisan. Jadi saya rasa itu yang menyebabkan kenapa orang-orang Cina Benteng itu harus bisa terus melekat dengan tradisi dan budayanya. Karena banyak sekali makna-makna filosofis yang bisa kita ambil dan kita jadikan sebagai pegangan dan pedoman hidup kita. Saya rasa itu, Pak Iwan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Hendra. Ya, cukup jelas ya, Saudara Angga Jayana. Silakan Bapak Ibu yang bagi mau bertanya. Silakan. Pak Cengyap, mungkin mau bertanya. Silakan Pak Cengyap. Sudah mulai ramai kayaknya nih Pak, Ya, Pak Iwan. Sudah 20 partisipan Pak Hendra. Ya, partisipannya udah mulai banyak ya. Belum ada pertanyaan nih, putus-putus. Kurang menyimak, Pak Iwan. Ya, silakan Pak Cengyap. Kurang menyimak tadi karena putus-putus. Putus ya? Saya belum ada pertanyaan, kurang menyimak karena putus-putus. Ya. Next saja. Baik, Pak Hendra mungkin bisa ceritakan ya, orang Cina Benteng itu banyak yang menganggap dulunya banyak jadi tuan tanah. Jadi tanahnya banyak. Coba bisa dijelaskan Pak Hendra? Jadi begini, tadi yang saya katakan di awal bahwa pada tahun 1740 di mana ada istilah culture style atau tanam-tanam paksa yang dilakukan oleh Belanda. Dan Belanda pada saat tahun 1740 melakukan tanam paksa itu adalah artinya bahwa apabila ada komoditas ekspor untuk ke Eropa, misalnya jagung, maka orang-orang Tionghoa lah yang dijadikan sebagai tenaga ahli dalam pengelolaan lahan. Maka akhirnya orang-orang Tionghoa diberikan lahan oleh orang-orang Belanda untuk mengelola lahan tersebut ditanami komoditas sesuai yang diinginkan oleh Belanda. Kalau Belanda menginginkan jagung, maka orang-orang Tionghoa diperbolehkan membuka lahan untuk menanam jagung. Dan juga memang orang-orang Tionghoa karena memang pintar dalam bercocok tanam, ahli dalam pertanian, dan juga ahli juga dalam perdagangan, maka banyak melahirkan tuan tanah di wilayah Tangerang. Misalnya kalau kita tahu wilayah Sewan. Nah, Sewan itu asal kata dari sewaan. Jadi dulunya tanah-tanah di Sewan itu adalah tanah-tanah sewaan. Tanah-tanah yang disewakan oleh tuan tanah untuk masyarakat-masyarakat yang tidak mampu membeli tanah. Maka disitulah yang disebut dengan tanah sewaan.
Kalau Pak Iwan dan teman-teman pernah dengar juga di daerah Rawakucing ada yang namanya tanah kokun. Tanah kokun ya. Tanah kokun kan ada kuburan Rawakucing, ada kuburan kokun. Nah, artinya kokun itu adalah sebetulnya adalah tanah yang diberikan oleh keluarga Panghokun untuk masyarakat umum juga boleh melakukan pekuburan, menguburkan jenazah di wilayah tanahnya eh, Panghokun. Nah, karena keluarga Panghokun itu dipanggilnya Kokun, Ngkoh Panghokun, maka terkenallah tanah itu disebut dengan tanah Ngkoh Kun. Lama-lama disebutnya tanah Kokun, seperti itu. Banyak juga tuan tanah lain, misalnya kita tahu ada yang namanya Wijisan, ada juga Wigyokun. Nah, Wigyokun itu adalah kapiten Tionghoa di Tangerang yang cukup kesohor. Karena tanahnya itu mulai dari Pasar Baru sampai dengan ke Kota Bumi. Anda bayangkan berapa ratus hektar itu tanahnya keluarga Wigyokun. Bahkan pada saat meninggalnya saja dia punya semacam tanah khusus untuk penguburan keluarganya 9,8 hektar yang berada di sekitaran Priuk. Yang sekarang sudah digusur kuburannya itu dipindahkan ke San Diego Hill, yang sekarang tanahnya dijadikan sebagai perumahan Global Mansion. Itu ada 9,8 hektar, itulah tanah pekuburan keluarganya Babah Wigyokun. Belum lagi tuan tanah kita dengar yang namanya tuan tanah yang bernama Wijisan, yang mana tanahnya itu mulai dari Karawaci sampai dengan Curug. Anda bisa bayangkan tanahnya itu beratus-ratus hektar, dan itu adalah milik daripada tuan tanah yang bernama Wijisan. Yang dimana rumahnya itu sekarang sudah jadi negeri dan dulu dijadikan sebagai film Cipitung. Itu sangat menarik kalau itu nanti kita bahas, Pak Iwan. Belum lagi kita dengar yang namanya keluarga Tan Unlong, yang tanahnya itu yang saya tahu itu lebih daripada 200 hektar, itu ada di sekitar Gading Serpong sampai dengan ke ke Ciuni. Yang sekarang tanahnya sebagian besar dipakai oleh Sumarekon Serpong sebagai perumahan di sana. Jadi asal Anda semua boleh tahu bahwa sebetulnya banyak sekali tuan tanah yang cukup kaya di Tangerang ini. Dan kontribusi mereka pun besar. Misalnya Babah Wigyokun itu adalah salah satu tuan tanah yang menyumbangkan perahu pecun untuk kelenteng Bunsandio. Dan juga Babah Wigyokun itu juga yang menyumbangkan, saking itu menyumbangkan hartanya untuk kelenteng Buntekio. Jadi seperti itu. Jadi banyak sekali tuan tanah legendaris di wilayah Tangerang. Begitu Pak Iwan. Pak Hendra, ini ada pertanyaan Pak Hendra dari Andri Atipano. Apakah ada organisasi Cina Benteng yang secara resmi dan mendapat tempat di pemerintah? Kalau ada, bagaimana peranan organisasi tersebut di dalam melestarikan budaya Cina Benteng? Pertanyaan seperti itu, Pak Hendra. Silakan. Baik, terima kasih Bro Andri. Salam. Udah lama nggak ketemu juga. Ini dulu mahasiswa saya, ini Andri Atipano. Kalau dibilang organisasi Tionghoa itu sebetulnya banyak ya. Kalau secara nasional itu ada PSMTI, Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia. Bahkan Tangerang dan di Banten pun sudah ada perwakilan cabangnya, dan kemudian di situ saya sebagai sekretaris umum Provinsi Banten, PSMTI Provinsi Banten. Lalu ada INTI, Perhimpunan Indonesia Tionghoa. Itu juga ada secara nasional dan juga di Indonesia. Dan mereka juga semua concern terhadap hal-hal yang berkaitan dengan sosial budaya masyarakat Tionghoa Cina Benteng. Misalnya saja PSMTI kemarin melakukan aksi sosial dalam rangka penanggulangan COVID dan juga melakukan kegiatan seperti misalnya Ciotau Masal pernah di Citraland, bahkan kemarin terakhir di Mall Alam Sukra. Jadi mereka juga sangat concern terhadap yang namanya budaya-budaya yang ada di wilayah Kota Tangerang. Di lain daripada itu adalah organisasi-organisasi yang sifatnya adalah komunitas-komunitas. Saya senang melihat misalnya di Facebook ada yang namanya Benteng Jasa, Benteng Tangerang, dan lain sebagainya. Bahkan di daerah Pantura itu ada PWT, Perhimpunan Warga Tionghoa, ada juga Pertiwi, Perhimpunan Tionghoa Indonesia, dan lain sebagainya. Itu banyak sekali sekarang organisasi-organisasi yang bernapaskan ketionghoaan.
Dan itu sangat baik menurut saya karena mereka juga niatnya baik, apa yang mereka lakukan juga bagus, kegiatan dan programnya. Nah, kalau masalah mendapatkan tempat atau tidak di dalam pemerintahan, tentunya organisasi-organisasi yang bersifat organisasi kemasyarakatan ataupun kepemudaan tentunya wajib melakukan pelaporan terhadap dinas-dinas terkait, misalnya melalui Kesbangpol dan lain sebagainya. Nah, cuma memang sayangnya banyak organisasi-organisasi Tionghoa yang ada di Tangerang ini atau komunitas-komunitas Tionghoa itu tidak berbentuk organisasi yang berstruktur sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan belum didaftarkan di pemerintah daerah setempat. Next ke depan PSMTI akan melakukan melakukan pelaporan pendaftaran ke Kesbangpol agar dijadikan sebagai organisasi yang bersifat diketahui oleh pemerintah. Saya rasa itu Pak Bung Andri ya, Pak Iwan. Terima kasih Pak Hendra, jelas sekali jawabannya. Pak Hendra, ini ada permintaan dari semua partisipan ini, jadi minta 1 kali ditambah lagi waktunya, jadi ditambah 40 menit. Ya, jadi setelah kita terputus, kita koneksi kembali. Ini semua partisipan meminta penambahan waktu 40 menit lagi, Pak Hendra. Ya. Siap. Ya, jadi ini karena permintaan. Jadi nanti setelah kita terputus koneksi, kita masuk kembali di link dan meeting ID dan password ID yang sama, Bapak Ibu. Luar biasa ini. Jadi antusias dari para penanya ini luar biasa ini. Ya, sebenarnya kita mau menyelenggarakan supaya tidak bosan dan terlalu lama. Artinya Mata Dewa ini melakukan secara singkat gitu perbincangan. Jadi karena antusias dari Bapak Ibu ya, kita berikan kesempatan nanti untuk kembali untuk gabung melalui koneksi dan meeting ID dan password ID yang sama. Ini pertanyaan selanjutnya Pak Hendra. Ada pertanyaan lagi dari... Nah, silakan. Dari Ibu Andri ya. Silakan Bapak Ibu bagi yang mau bertanya. Boleh melalui klik tombol raise hand atau juga boleh melalui kolom Zoom di grup chat. Silakan. Pak Cengjap mungkin mau bertanya, silakan. Atau Bapak Ibu yang lain. Denny mungkin mau bertanya, Denny. Halo, selamat malam. Ya, silakan sebut namanya. Ya, saya Hardi. Ya, silakan Saudara Hardi. Pak Hendra nih, tolong jelaskan sekali lagi nih Pak, biar tidak timbul kekeliruan mengenai makna persembahyangan tuh yang biasa kita lakuin sebelum Imlek atau pas mau cengbeng. Itu apa sih Pak sebenarnya? Apakah itu tahayul belaka atau ada makna sesungguhnya di balik itu? Ya, baik, sebelum dijawab kita putus koneksi dulu Pak Hendra, kita untuk masuk koneksi kembali ya. Ya. Baik. Bisa dilanjutkan ini? Bisa. Ya, silakan Pak Hendra, dilanjut dulu Pak Hendra. Ya. Nggak apa-apa, ini nggak mati kok kayaknya. Ya, silakan Pak Hendra. Ya, baik. Terima kasih Bapak Hardi Gosadamo ya. Jadi sebetulnya kalau kita bicara masalah persembahyangan dalam Imlek, pertama yang harus kita pahami bahwa orang-orang Cina Benteng itu bukan semuanya beragama Konghucu atau Buddha. Ada juga yang Kristen, ada juga yang Islam, ada yang Katolik, ada yang Buddha dan Konghucu dan lain sebagainya. Ada juga yang disebut dengan agama Tepekong. Agama Tepekong itu agama yang nggak peduli mau agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha dan segala macam. Yang penting gue percaya sama yang namanya Tepekong. Entah itu isinya nanti ada Dei Kuan Im, Kuan Kong dan lain sebagainya. Mereka nggak peduli. Yang penting gue percaya sama yang namanya siapa yang ada di dalam Tepekong itu. Nah, kalau bicara misalnya yang namanya persembahyangan dalam rangka